Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Aziz Lukman Praja MSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan juga kepada Ibu Febi Inggriani SPD MPD selaku asisten dosen. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada presentasi kali ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya sampai kepada para sahabatnya dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Pada pertemuan hari ini, saya Nindi Noviani dengan nomor pokok mahasiswa 2056007 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada presentasi kelompok 3 ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Nindi Noviani dengan nomor NPM 2056007 sebagai moderator. Yang kedua ada Afina Izni Aziati dengan nomor NPM 2150617 sebagai pemateri pertama. Lalu yang kedua ada Zalfa Lutfia dengan nomor NPM 2050615 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Lulu Aminah Aulia dengan NPM 2050604 sebagai pemateri terakhir atau pemateri ketiga. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Afina menyampaikan materinya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pengertian perkembangan. Istilah perkembangan dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari beberapa definisi di atas adalah bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Pengertian hukum perkembangan. Hukum perkembangan merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap serta dapat diramalkan sebagai hukum perkembangan. Namun demikian, perbedaan-perbedaan individu dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaan, pengalaman-pengalaman dalam lingkungan, dan faktor-faktor lainnya seperti iklim, sosiologis, ekonomis, dan sebagainya. Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama ada hukum konvergensi. Pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Pandangan lama itu dikuasai oleh aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Pembawaannya itu akan dikembangkan sendiri. Dalam hal ini, pendidikan yang menganut paham nativisme ini disebut aliran yang pesimis. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Baik, terima kasih kepada Afina. Selanjutnya ada kepada Zalfa sebagai pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Dalam perkembangan jasmani dan rohani terlihat hasrat dasar untuk mengembangkan pembawaan. Di kalangan remaja timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Hal ini dapat dianggap sebagai dorongan untuk mengembangkan diri. Lalu selanjutnya ada hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Masa peka ialah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Menurut
Montessori, masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa sudah mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Lalu selanjutnya ada hukum kesatuan organis. Hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Sekian yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zalfa. Selanjutnya kepada pemateri terakhir, kepada Lulu, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada hukum rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi ini berarti perkembangan anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Selanjutnya ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif, serta berlaku umum. Semakin lambat masa-masa perkembangan dibanding dengan norma-norma umum yang berlaku, semakin menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau hambatan-hambatan dalam proses perkembangan, jika tidak ada faktor khusus yang mempengaruhi perkembangan itu. Lalu selanjutnya ada hukum predestinasi. Predestinasi dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah dikehendaki oleh Allah. Biasanya dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang, tetapi ia juga terikat oleh banyak ketentuan yang lain. Ia terikat oleh ketentuan tentang orang tua yang melahirkan, hari kelahiran, tempat dilahirkan, wujud dirinya ketika lahir, dan sebagainya. Ketiga, sebagaimana sering terjadi, seorang anak sejak lahir telah memiliki bakat atau keistimewaan tertentu, lebih dari kebanyakan anak yang lain. Terima kasih kepada Lulu yang sudah menyampaikan materi terakhir. Alhamdulillah, presentasi kelompok kami sudah selesai. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi materi dari kelompok kami, dipersilakan untuk mengisi forum diskusi yang sudah tersedia di e-learning. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihannya seluruhnya hanya milik Allah dan kekurangan sepenuhnya adalah milik saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.